Bu Nadia, tadi kalau disampaikan oleh Dokter Adib bahwa memang ada catatan begitu ya, bagaimana masyarakat itu bisa kembali memahami bahwa kondisi COVID saat ini memang terjadi lonjakan sehingga harus diwaspadai, bukan lagi menganggap biasa-biasa saja. Nah, bagaimana edukasi yang dilakukan saat ini oleh pemerintah kepada masyarakat? Ya, yang pasti adalah kita terus menginformasikan ya situasi COVID-19. Mungkin kalau beberapa minggu lalu kita tidak pernah membuat suatu pernyataan, bahkan Pak Menteri kemarin melakukan jumpa pers mengenai situasi COVID-19 dan juga setiap hari kita kembali sampaikan data-data terkait COVID-19 untuk mengingatkan masyarakat. Yang sambil tentunya kami bekerja sama dengan komunitas, juga dengan para teman-teman media ya untuk menyampaikan situasi sesungguhnya. Tetapi kembali lagi ini adalah edukasi termasuk juga dengan organisasi profesi ya juga untuk mengingatkan juga, karena kan selain kita mengedukasi masyarakat, kami kan juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan ya Dokter Ade, walaupun tidak banyak yang perlu dirawat, tetapi kan tentunya banyak yang melakukan tes, ketersediaan logistik obat, termasuk ketersediaan vaksin itu harus dipastikan. Dan terutama juga menyiapkan kembali rumah sakit yang tadinya kita tahu semuanya untuk COVID. Kalau sekarang kan sudah sebagian untuk mengobatin pasien-pasien yang lain. Nah, tapi tetap sekarang dengan kondisi adanya peningkatan kasus, rumah sakit harus siap siaga juga untuk menyiapkan untuk pasien-pasien COVID ya tentunya. Jadi dari sisi masyarakat kita edukasi, dari sisi kesiapan Fasiankes dan tenaga kesehatan juga kita ingatkan. Karena kan tenaga kesehatan frontliner nih ya, Dokter Adib ya, untuk ketemu duluan nih sama pasien COVID. Tapi sebetulnya tolak ukurnya apa sih dari sisi pemerintah sendiri begitu, khususnya Kemenkes, untuk bisa memastikan posisi kita tuh berada di mana? Seberapa parah kondisinya saat ini? Apakah melihat dari angka kasus aktifnya atau dari faktor apanya? Ya, kita masih menggunakan indikator WHO ya, Mbak Dira. Jadi pertama memang jumlah kasus aktif ya. Nah, kalau kita lihat indikator WHO itu kan jumlah kasus aktif kurang dari 20 per 1000 penduduk. Artinya kalau per hari itu mencapai 3.000 sampai 5.000 kasus, nah itu sudah alarm buat kita. Kemudian angka kematian itu harus kurang dari 1 per 1000 penduduk. Nah, itu artinya kalau kasus kematian kita itu bisa mencapai sekitar 300 kematian per hari ya. Artinya itu trennya konsisten ya, nggak naik turun ya. Kalau sekarang kita lihat datanya hari ini dilaporkan 400, kemarin 150, sebelumnya 200. Jadi kasus jadi hariannya masih, begitu ya? Bukan total kasus aktifnya? Bukan, jadi total hariannya yang kita lihat, kemudian kasus kematian, kemudian tingkat keterisian perawatan rumah sakit, walaupun ada sedikit peningkatan, tapi masih sangat-sangat rendah di bawah 1%. Jadi itu beberapa hal yang menjadi indikator sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau di sisi WHO kita levelnya aman. Tapi tentunya kita nggak ingin liburan keluarga, kemudian masyarakat terganggu dengan sakit COVID-19 tentunya ya. Nah, kalau Dokter Adib sendiri bagaimana melihat tadi indikatornya adalah kasus harian begitu ya, 3.000 sekian begitu ya Bu sebagai alarmnya. Nah, saat ini masih kasus aktifnya di 2.500 dan kasus hariannya berapa Bu untuk saat ini? Hanya 400, 300 sama 400. Berarti masih jauhkah menurut IDI sendiri untuk melihat lonjakan kasus yang betul-betul menjadi warning ataupun juga kehati-hatian yang lebih dari masyarakat sendiri? Ya, konteks yang harus dipahami adalah pada saat kita memakai indikator, konteksnya bukan dianggap bahwa kalau belum memenuhi itu berarti kita masih aman, bukan. Tapi pada saat itu sudah muncul kenaikan kasus sekarang yang sudah 220%, terus kemudian angka kematian juga sudah mulai dilaporkan, apalagi kemarin kasus CN1 juga sudah ada laporan angka kematian, ini warning sebenarnya. Kita tidak ingin mengulang masa 3 tahun yang lalu ya, sehingga apa yang kemudian jadi dasar-dasar ini harus langsung kemudian kita sosialisasikan untuk kemudian kita edukasi masyarakat, termasuk tadi kesiapan dari SDM dan Vaskes. Bagi kami di teman-teman tenaga medis tenaga kesehatan, fase untuk melepas masker itu tidak ada. Kita di rumah sakit pun tetap harus pakai masker. Dan semua pasien, bahkan ini kebijakan di semua sebagian besar rumah sakit, pasien pun harus tetap pakai masker selama dia di dalam fasilitas kesehatan. Ini yang saya kira perlu menjadi sebuah perhatian, sehingga bagi kami ya artinya ya fase melepas masker itu sebenarnya ya kalau untuk di fasilitas kesehatan harus tetap belum ada. Kita tetap memakai masker itulah. Budaya bermasker sebetulnya baik untuk masyarakat siapapun begitu ya. Betul. Ya. Baik. Nah, saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia tadi katakan bahwa memang saat ini pemerintah sudah menyiapkan vaksinasi di berbagai tempat, khususnya juga puskesmas begitu ya. Tapi berapa ketersediaan saat ini Bu?
Dan seperti apa juga prosesnya? Apakah jemput bola atau memang menunggu masyarakatnya yang proaktif datang sendiri ke puskesmas? Ya, kalau kita lihat ya dari hasil serosurvei kita terakhir kan memang 95% dari penduduk kita tuh sudah punya kekebalan ya terhadap COVID-19 ya. Baik itu dari infeksi ataupun dari vaksinasi ya. Nah, saat ini stok vaksin yang ada itu ada kurang lebih 4 juta. Tapi memang kita pahami ada beberapa daerah mengatakan mereka sudah nggak punya vaksin lagi ya, karena memang pada waktu kemarin kan sempat laju penyuntikan vaksin dan kemudian animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster itu cukup rendah ya. Kita bisa lihat dari cakupan vaksinasi booster pertama itu hanya 39%. Kemudian vaksinasi yang booster kedua itu hanya 2%. Jadi jauh sekali, mungkin hanya tenaga kesehatan ya Dr. Adip ya yang melakukan vaksinasi sampai booster kedua. Nah, tentunya dengan kondisi seperti itu kita tetap menyediakan stok vaksin dan terutama kita dorong tadi kelompok lansia dan kelompok yang komorbid tadi, karena kan kita bisa lihat angka fatalitas di kelompok ini nih masih resikonya sangat tinggi. Jadi kita berharap kalau mereka sudah mendapatkan booster kedua atau kemarin nggak lengkap vaksinasinya, dilengkapi vaksinasinya untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan nggak perlu tunggu-tunggu antrian kartu ya? vaksin juga. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu di Satu Sehat kok saya belum dapat tiket vaksin ya. Silahkan datang kalau sudah lebih dari 6 bulan ataupun belum lengkap ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi treatmentnya berbeda. Kalau dulu memang menunggu ada kodenya dulu begitu ya, tiketnya dulu untuk bisa datang ke tempat vaksinasi dan melakukan vaksin. Jadi sekarang tidak ada, langsung datang saja. Adakah jemput bolanya juga, Bu? Ya, saat ini kita tidak ada kegiatan tersebut, hanya mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatannya, sadar bahwa perlindungan dari vaksinasi itu sudah memberikan bukti ya bahwa kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 dan sudah aktivitas seperti biasa lagi. Nah, oleh karena itu ya kembali kita menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat untuk melengkapi vaksinasinya. Oke, untuk segera lengkapi vaksinasi, datang saja ke puskesmas terdekat begitu ya, khususnya lansia ataupun juga komorbid. Nah, saya ke Dr. Adip. Dr. Adip, sebetulnya bagaimana untuk bisa membedakan begitu? Sekarang kan di musim penghujan ini agak rancu gitu ya untuk membedakan mana sih sebetulnya flu yang ini COVID atau flu biasa gitu. Bisa dijelaskan bagaimana gejala membedakan itu supaya punya alarm, punya warning, kemudian kita bisa memeriksakan diri, melakukan swab test atau apa begitu? Ya, jadi pada dasarnya memang mirip ya gejala-gejalanya ya. Memang ada spesifik, kalau di COVID kan ada anosmia, artinya tidak bisa kehilangan penciuman ya. Itu spesifik sebenarnya. Dan untuk di JN1 tadi itu memang dari penelitian memang di JN1 ini sangat spesifik untuk tetap ada anosmia itu gitu. Tapi terlepas dari itu, pada saat kemudian kita bicara ini gejala-gejala influenza yang ada, dengan saat ini kita belum bisa mengatakan bahwa tidak ada COVID, maka sebaiknya masyarakat pun langsung kemudian berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi melaporkan dan melakukan tes. Cuman yang memang menjadi perhatian dan ini bagi kami, konsen bagi kami, dua hal yang saya minta ini juga muncul dari sebuah kebijakan pemerintah. Melakukan tesnya, kalau bisa difasilitasi, vaksinnya juga masih ada fasilitasi gratis dari pemerintah. Itu yang menjadi penting. Itu yang menjadi penting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.